Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinar Maudi, kelas 12 IPA 6, absen 6. Di sini saya akan membahas 3 soal mengenai sel volta, elektrolisis, dan hukum Faraday. Langsung saja kita bahas soal yang pertama. Suatu sel volta tersusun dari elektrode PB dan elektrode CR. Jika diketahui PB dan CR, di mana PB memiliki potensial reduksinya yaitu min 0,14 volt dan CR memiliki potensial reduksinya min 0,74 volt. Maka A. Tentukan anode dan katodenya. B. Tuliskan reaksi yang terjadi di anode dan katode. C. Tentukan nilai potensial selnya. Dan D. Tuliskan notasi selnya. Mari kita jawab soal tersebut. Berdasarkan reaksi di soal, potensial reduksi PB dan potensial reduksi CR sama-sama negatif. Oleh karena itu, untuk menentukan anode, tinggal melihat potensial reduksinya yang lebih kecil yaitu CR, dan menentukan katode, lihat potensial reduksinya yang lebih besar yaitu PB. Kemudian menentukan reaksi yang terjadi di anode dan katode. Pada anode, CR berubah menjadi oksidasi sehingga potensial reduksinya menjadi plus 0,74 V. Dan di katode, PB tetap tereduksi sehingga potensial reduksinya tetap menjadi min 0,14 V. Kemudian kita samakan elektron di anode dan katode dengan mengalihkan 2 di anode dan mengalihkan 3 di katode. Sehingga reaksi menjadi yang tertampil pada layar. Lalu, setelah elektron sudah sama, tinggal dicoret dan akan terbentuk reaksi 2Cr ditambah 3Pb2+ menjadi 2Cr3+ ditambah 3Pb dengan potensial reduksi plus 0,60 V. Ini merupakan metode setengah reaksi. Kemudian pertanyaan C, menentukan nilai potensial selnya. Sebelum itu, kita harus tahu dulu kata kuncinya yaitu CRAW, katode reduksi, anode oksidasi. Jadi, menentukan potensial selnya, rumusnya yaitu potensial sel reduksi dikurang potensial sel oksidasi, di mana reduksinya yaitu PB dan oksidasinya yaitu CR. Jadi, tinggal masukkan angkanya yaitu min 0,14 dikurang min 0,60 sehingga potensial selnya menjadi plus 0,60 V. Lalu D. Notasi sel. Notasi sel ditulis terlebih dahulu di sebelah kiri anode, baru sebelah kanan katode. Berdasarkan soal, notasi selnya akan menjadi seperti yang tertampil pada layar. Selanjutnya, soal yang kedua tentang elektrolisis. Reaksi yang terjadi di anode jika larutan magnesium sulfat dielektrolisis dengan elektrode magnesium yaitu soal diartikan menjadi MgSO4 dielektrolisis dengan elektrode Mg. Ingat kembali CRAW, katode reduksi, anode oksidasi. Di soal, elektrodenya magnesium, maka kita fokus saja kepada magnesium. Berarti di katode terjadi reduksi, yaitu Mg2+ ditambah 2E- menjadi Mg, dan di anode terjadi oksidasi, yaitu Mg menjadi Mg2+ ditambah 2E-. Jadi, reaksi yang terjadi di anode yaitu option A, Mg menjadi Mg2+ ditambah 2E-. Lanjut ke soal yang terakhir yaitu soal mengenai hukum Faraday. Tentukan massa gas klorin yang dihasilkan dari elektrolisis larutan NaCl selama 2 jam dengan kuat arus 5 ampere. ArCl sama dengan 35,5. Berdasarkan soal tersebut, maka larutan NaCl apabila terionisasi menjadi Na+ ditambah Cl-.
Lalu diketahui waktunya yaitu 2 jam dan harus diubah menjadi ke satuan detik, maka 2 dikali 3600 hasilnya 7200 detik. Lalu kuat arusnya yaitu 5 ampere, ARCL yaitu 35,5 dan N-nya 1 didapat dari CL min, maka N-nya 1. Kemudian ditanyanya massa klorin. Cara menjawabnya, masukkan ke rumus massa yaitu E dikali I dikali T per 96.500, di mana mencari E yaitu ARCL per NCL dikali I dikali T per 96.500, kemudian dimasukkan sesuai yang diketahui di soal sehingga nanti mendapatkan hasil yaitu 13,24 gram. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pembahasan 3 soal tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.